wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adil Katolino Bajulamin Kak Saruga bahasa ingat Kak Jubata. Harus kembali lagi bersama saya Tambung Sudiono dalam program Takso Suara Indo Media Relasi Satgas COVID-19 bidang komunikasi publik BNPB tentang protokol kesehatan dengan penerapan perilaku 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Adapun tema kita pada kesempatan ini adalah pariwisata mendukung program 3M di masa pandemi COVID-19. Hadir sebagai narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Paulus Misi, SPD, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terkait dengan penerapan protokol kesehatan 3M, bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh dinas di Sporpar khususnya dalam rangka mensosialisasikan atau menerapkan perilaku 3M dalam rangka pencegahan dan pengurangan daripada wabah COVID, khususnya di Kabupaten Sekadau dalam hal ini bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata, lebih khusus lagi adalah pada pariwisatanya, bahwa kita sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Sekadau. Dalam hal ini adalah tim gugus tugas, termasuk juga BPBD, Dinas Kesehatan, ya, dan pemerintah daerah itu sendiri. Nah, dalam hal itu kita sudah menghimbau kepada pengusaha ataupun pemilik usaha daripada wisata itu untuk yang pertama melaksanakan ketentuan pemerintah tentang COVID-19 yaitu 3M, yaitu menjaga jarak, artinya akan menjauhi dari kerumunan-kerumunan. Yang kedua itu mencuci tangan dengan air bersih mengalir pakai sabun, dan kalaupun tidak kita menggunakan hand sanitizer, ya, menjaga jarak, mencuci tangan, itu seperti itu. Ya. Di masa pandemi COVID-19, Pak, ya, artinya tempat-tempat wisata khususnya di Sekadau ini kan tentu mengalami sedikitlah dikatakan penurunan orang berkunjung dan semacam ini, artinya berpengaruh terhadap pendapatan tempat wisata itu sendiri. Bagaimana Bapak melihat kondisi tempat pariwisata khususnya yang ada di Sekadau saat ini, Pak? Ya, nah ini volume orang yang datang itu kan lebih dikurangi, gitu ya. Karena tadi kita berharap agar jaga jarak itu terpenuhi. Nah, inilah yang menjadi ya kesulitan kita, terutama di bidang perekonomian masyarakat, artinya pendapatan masyarakat. Dengan katakanlah dikurangi seperti itu volume orang yang datang, itu tentu berpengaruh atau berdampak pada sektor pendapatan. Ya, sektor pendapatan artinya orang akan berjualan, itu ya penghasilannya menjadi kurang, ya, seperti itu. Kalau dari segi dampak ini, Pak, ya, kepada tempat wisata yang ada di Sekadau, apakah ini sangat berdampak sekali, Pak, dalam rangka di tempat wisata ini terus bisa eksis lah gitu? Apakah ada di tempat wisata di Sekadau yang sampai mungkin ya sampai tutup dan semacamnya gitu? Menyarankan atau menganjurkan untuk ditutup. Dia tetap dibuka, tetapi mereka harus memenuhi atau mematuhi protokol kesehatan. Nah, seperti mereka dengan ya ukur suhu mereka harus siapkan, kemudian tempat cuci tangan mereka harus perbanyak, ya. Kemudian mereka menyarankan kepada orang yang belanja, terutama beli makanan, itu ya dibungkus dan dimakan di tempat yang jauh dari kerumunan orang. Seperti itu. Tempat wisata di Sekadau ini ada berapa ini, Pak? Kemudian sampai dengan hari ini bagaimana tata kelola atau cara mereka dalam rangka bertahan di tengah pandemi COVID-19? Yang sekarang lebih banyak dikunjungi lah tuh, seperti wisata alam yang ada di Kelempiau, ya, Tapang Sambas di Kecamatan Sekalelir, termasuk di Sirin Kunti, kemudian di Lawangkuari dan di Pantok,
ya di Batu Jatuh itu. Ya memang pendapatan terpenghasil itu memang agak berkurang lah. Artinya karena tadi orang yang datang kan jumlahnya tidak terlalu besar. Dan kita juga berharap orang datang tetapi dia dengan aturan seperti itu. Karena kalau tidak nanti COVID itu kan terutama orang yang OTG kan kita tidak tahu siapa orangnya. Ya. Kalau orang yang positif mungkin kita ada informasinya, tapi untuk yang OTG kan tidak ada. Ini yang dikhawatirkan. Informasi terakhir Pak ya, di Skadau kemarin kita tahu bahwa di dinas Disporap Skadau itu mengajukan sejumlah jenis makanan yang diakui oleh dunia bahkan itu kan. Nah itu ada 2 kalau tidak salah Pak ya, yang jenis makanan. Nah itu salah satu mungkin upaya yang dilakukan oleh Disporapar di tengah pandemi COVID-19 terus berupaya untuk melakukan usaha-usaha agar produk-produk yang ada di Skadau ini terus dikenal oleh masyarakat luas terutama di Indonesia ya. Kuliner, yaitu kan jenis kuliner yaitu warisan budaya benda itu. Kuliner itu berupa makanan. Kita sudah mengajukan yaitu jimot ya dan lulun mualang. Yaitu sudah bertaraf nasional ya, sudah lulus uji dan itu menjadi panganan nasional terutama untuk kudapan atau bisa untuk sarapan untuk makan. Ya ini juga salah satu usaha atau upaya kita bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat, menggerakkan perekonomian masyarakat. Makanan yang tradisional tetapi itu bisa masuk ke tempat-tempat wisata, ke warung-warung, ke kafe-kafe ya, bahkan ke hotel. Nah, ini juga sebagai bahan oleh-olehan bagi mereka yang berdatangan atau berkunjung wisata ke Skadau ini. Pak ini menarik Pak ya, soal makanan tadi kan tentu ini kan berkaitan dengan wisata, nah itu kan bisa dijual dan semacamnya. Nah, mungkin apakah ada upaya selanjutnya untuk makanan ini nanti bisa dibuatkan ya semacam label atau semacam dalam maka mereka ini bisa masuk ke sektor-sektor wisata ataupun ya minimarket lah misalnya kan itu kan. Nah, bagaimana upaya-upaya nanti ke depannya agar makanan ini bisa mendorong pariwisata di Skadau untuk bisa lebih berkembang gitu. Agar nanti sektor perekonomian itu melalui penjualan makanan dengan kemasan dengan label yang menarik ya, artinya yang mempunyai standar nasional Indonesia itu bahkan berlabel halalnya itu nanti akan bisa masuk ke tempat-tempat seperti di Indomaret, Alfamart ataupun di swalayan ataupun di toko-toko ya, kemudian barang itu kan bisa membuat Skadau lebih terkenal dan dikenal di dunia luar. Pak ini kita bergeser ke bidang kepemudaan ini Pak ya. Nah kemarin itu kan kita baru saja selesai melakukan pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Skadau. Artinya mungkin sebagian besar pemilih itu adalah pemuda. Nah, dalam rangka mendorong pemuda ini terus berkarya, terutama di Skadau, apa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Disporap Skadau agar pemuda-pemuda yang di Skadau ini bisa lebih punya karakter dan tentu punya jiwa membangunlah Kabupaten Skadau ke depannya. Di Kota Skadau yang lalu tanggal 9 Desember itu tentu banyak, yang pertama itu kan pemilih pemula. Selain pemilih pemula, memang banyak dari pemuda-pemuda kita, pemuda-pemudi kita yang ikut dalam pemilihan. Dan mereka itu adalah aset kita sebagai manusia pembangun. Ya. Manusia pembangun. Nah, kita kan tahu bahwa sementara ini katakanlah di tempat kita ini kan ada banyak pengangguran intelektual. Pengangguran intelektual itu kan artinya mereka pemuda-pemuda kita yang tamatan sekolah, entah itu dari perguruan tinggi, universitas, akademi, bahkan yang SLTA yang tidak meneruskan, mereka sementara kan ya berjuang ingin mau jadi PNS, P3K, ya, juga ada yang mau ke perusahaan seperti itu.
Tetapi kita di Dinas Kepemudaan ini kita ingin mendorong mereka agar mereka bergerak juga di sektor-sektor swasta, sektor-sektor privat. Ya, artinya bagaimana mereka mengimplementasikan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan mereka, hasil pendidikan mereka di masyarakat. Karena menjadi ini untuk mendapatkan uang, menghasilkan pendapatan itu, dia tidak harus bekerja di sektor seperti di pemerintahan saja, ya, di kepegawaian saja. Tapi dia bisa di sektor privat, ya, usaha sendiri, kemandirian, atau seperti UKM, koperasi. Nah, misalnya jualan tadi kuliner, ya kan. Nah, bisa membuat keterampilan seperti itu, mungkin anyaman, mungkin pahatan, patungan, segala macam, atau patung. Pak, ini kan kemarin kita digemparkan oleh ya kasus-kasus lah, artinya kemarin di Pontianak gitu. Jadi itu kan pelakunya itu kan seorang pemuda Pak ya, yang meninju polisi itu kan. Artinya tentu himbauan lah dari Dispora Polrestabes agar pemuda-pemuda ini tidak mudah untuk masuk atau terjerumus kepada paham-paham yang katakanlah radikal, yang tentu gampang untuk menghina atau menghujat orang lain. Sedikit Pak arahan atau himbauannya kepada pemuda kita di sekitar agar tidak melakukan hal-hal yang negatif lah seperti itu. Pemuda, memang kita ingin pemuda kita ini kan adalah pemuda yang betul kokoh, ya, ketika melaksanakan Pancasila dengan secara murni konsekuen. Artinya bagaimanapun pola tingkah laku kita berlandaskan Pancasila, berwawasan Pancasila, dan menjalani hidup menjadi manusia yang Pancasilais sejati, beriman, bertakwa, berakhlak, bermoral, dan beradat dan berbudaya seperti itu. Jadi jika ada yang sifatnya anarkis, ya kan, yang ideologinya katakanlah yang menyimpang, ya tentu kita merasa prihatin ya dengan pemuda jika ada yang seperti demikian. Nah, kita menghimbau pemuda di Kabupaten Skadau, kita tidak boleh dan jangan mudah terprovokasi oleh hal-hal seperti ya katakanlah penyimpangan seperti itu. Nah, tapi kita tetap bahwa kita semua adalah sama satu, yaitu Indonesia. Aku Indonesia, NKRI harga mati, itu yang penting. Baik Pak, mungkin kita bergeser kepada bidang olahraga Pak ya. Artinya yang mungkin dalam beberapa bulan terakhir semenjak COVID-19 ini ada, ya tentu kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di Skadau ini kan ya terbilang vakum lah seperti itu. Jadi bagaimana Pak kondisi kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di Skadau saat ini? Pandemi Covid awal-awalnya memang diperketat bahwa orang tidak boleh ya berolahraga, apalagi olahraga yang sifatnya ramai seperti turnamen, ya itu memang tidak boleh. Bahkan kita di pekan olahraga juga untuk di dinas ini kan kita tidak melaksanakannya, ya. Nah, kalau itu dilaksanakan itu kan secara berjenjang, baik di kabupaten kemudian akan dilaksanakan di provinsi. Nah, namun untuk tahun ini karena pandemi Covid, selain dana dipakai dan kegiatan memang tidak ada. Artinya kalau kegiatan tidak ada, dana juga tidak ada. Seperti itu. Nah, kondisinya sekarang memang ya kalau olahraga pribadi seperti bersepeda, jalan santai itu tidak ada masalah. Bahkan sekarang itu kan dianjurkan kita juga wajib untuk berolahraga. Ya, apalagi kita wajib untuk berjemur di bawah sinar matahari. Karena itu juga salah satu cara menangkal, ya, menjauh daripada ini. Bahkan sekarang kan ya tidak dianjurkan untuk banyak berada di ruang ber-AC seperti itu. Dia lebih banyak keluar. Dan kalau pekerjaan di kantor pun dia tidak boleh terlalu padat. Ya. Nah, jadi seperti itu. Pak, mungkin pertanyaan kedua terakhir lah. Di Skadau ini kan berbagai macam ragam Pak. Agamanya mungkin berbeda-beda, kemudian etnis suku berbeda-beda. Nah, dalam rangka menerapkan protokol kesehatan, apakah ada kesulitan tertentu misalnya karena perbedaan itu gitu, selama dalam rangka mengedepankan 3M di masyarakat?
3M itu dalam hal ini tidak ada perbedaan. Ya, kita tidak boleh adanya suatu perbedaan itu kan memang sudah dari sananya, ya, dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita sebagai bangsa yang memang berbineka tunggal ika. Jadi perbedaan bagi kita itu kan suatu kekayaan, suatu rahmat, ya, bukan menjadi suatu hal yang boleh dipertentangkan atau di perlawanan seperti itu, tetapi dia tetap sama. Ya. Maka ada moto berbeda-beda tetapi tetap satu. Dia tidak boleh ada perbedaan satu sama yang lain, karena tujuan kita sama. Ya. Artinya tidak ada kesulitan selama ini Pak ya dalam Dan tentang kebinekaan itu, keberagaman itu, ya, itu tidak ada pernah kesulitan terutama di Kota Sukadau yang kita amati, kita saksikan sampai saat ini. Maka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Sukadau, saya minta kepada Bapak untuk memberikan himbauan kepada masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan terutama 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Artinya kita bersama-sama mengkampanyekan 3M ini dan akan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan kita berharap COVID-19 ini segera berakhir. Secara khusus di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Sukadau menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Sukadau, umumnya di Kalimantan Barat, bahwa dalam rangka untuk menekan melonjaknya COVID dan menyebarnya COVID, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun air mengalir atau hand sanitizer. Karena ini sangat penting. Ini sangat penting. Jadi lebih penting mencegah preventif daripada mengobati. Karena sudah ada kejadian-kejadian di tempat lain, itu juga harus menjadi kewaspadaan bagi kita. Nah, oleh karena itu juga kami mohon kepada peran daripada media, awak media, ya, baik elektronik maupun koran, ya, supaya juga ya bersama-sama kita, ya, karena kesehatan itu adalah modal utama, modal dasar kita. Oleh karena itu kita ingin semuanya adalah hidup sehat. Karena hidup sehat, maka aktivitas apapun bisa kita lakukan, terutama aktivitas yang bermanfaat, baik untuk diri pribadi, keluarga maupun masyarakat luas pada umumnya. Demikian. Baik, terima kasih kepada Bapak Paulus Misi SPD, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Sukadau, atas penyampaian kepada kita semuanya. Semoga kita berharap kasus COVID-19 di Sukadau tidak ada lagi, dan kita berharap masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah atau menjaga diri kita agar jangan sampai terkena dari kasus pandemi COVID-19 ini. Terima kasih sekali lagi Pak Paulus. Terima kasih Bapak. Selamat sore, salam sejahtera. Saya akhiri talkshow kita pada kesempatan hari ini bersama Suara Indo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Bahasa Ingat Kak Jubata. Harus. Terima kasih.